Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini saya akan berbagi resep membuat roti burger yang teksturnya kokoh tapi tetap lembut loh. Kalian penasaran? Yuk tonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Untuk bahan-bahannya di sini ada 150 gram tepung terigu protein tinggi dan 100 gram tepung terigu protein sedang. Di sini saya campur menjadi satu sendok teh ragi instan, 1 sendok makan susu bubuk, 40 gram gula pasir, 1 butir telur, 120 ml air. Di sini untuk airnya jangan dituang semua ya, tapi dituang secara bertahap. Karena untuk membuat roti burger ini adonannya tidak boleh terlalu lembek. Untuk selanjutnya akan kita mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 15 menit atau sampai adonannya kalis elastis. Setelah setengah kalis, selanjutnya masukkan 25 gram margarin, 1/4 sendok teh garam, dan untuk selanjutnya akan kita mixer sampai adonannya kalis elastis. Tips untuk kalian agar adonannya cepat kalis elastis, usahakan mixernya mengikuti arah adonan dan jangan menekan mixer ya, agar suhu mixer stabil dan tidak cepat panas. Ini untuk adonannya sudah mulai kalis ya, bisa kita cek. Jika adonannya dibentangkan seperti ini, dia tidak mudah sobek ya, itu tandanya adonannya sudah kalis elastis. Ambil adonan yang menempel pada mixer dan mixernya kita sisihkan ya. Sebelum di proofing, kita bulatkan adonannya seperti ini dan kita proofing selama 45 menit ya. Untuk takaran airnya tidak terpakai semua ya, masih ada sisanya seperti ini. Setelah kita proofing selama 45 menit, hasilnya seperti ini, mengembang 2 kali lipat. Untuk selanjutnya bisa kita kempiskan agar tidak ada sisa-sisa gas pada adonan. Agar adonannya tidak lengket di tangan, untuk alas silikonnya sebelumnya kita taburi tepung terigu terlebih dahulu ya. Bisa kita timbang terlebih dahulu untuk berat adonannya di sini. Beratnya seperti ini, dan selanjutnya akan kita bagi menjadi 6 bagian dengan berat masing-masing 80 gram. Setelah adonannya sudah kita timbang semua, untuk timbangannya kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan loyang yang sudah saya olesi dengan margarin ya. Bulatkan adonan sampai permukaannya ini benar-benar mulus ya. Dan agar bentuknya rapi, bisa kita rounding terlebih dahulu. Dan kita tata pada loyang. Di sini saya tidak menggunakan ring cutter ya, jadi dalam membentuk adonan itu permukaannya harus benar-benar mulus dan untuk bentuknya juga harus bundar. Kita rounding terlebih dahulu.
Lakukan tahap ini sampai adonannya terbentuk semua ya. Dalam meletakkan adonan ke dalam loyang, usahakan diberikan jarak ya, karena nanti rotinya itu akan mengembang lagi, dan untuk menghindari rotinya itu saling berdempetan. Setelah adonannya terbentuk semua, ini akan kita proofing lagi yang kedua selama 30 menit ya. Setelah 30 menit, adonannya seperti ini, dia mengembang 2 kali lipat. Di sini saya akan olesi dengan susu cair UHT. Di sini saya tidak menggunakan susu kental manis yang dicairkan ya, tapi ini benar-benar menggunakan susu cair UHT. Oleskan secara merata ke permukaan adonan roti. Dalam pengolesannya jangan terlalu ditekan ya, nanti kalau terlalu ditekan alhasil rotinya tidak bisa mulus dan agak kempes. Setelah kita oleskan semua, kalau untuk roti burger ini identiknya yaitu menggunakan wijen ya. Jadi atasnya kita taburi lagi dengan wijen secukupnya. Untuk wijennya agak ditekan pelan-pelan ya, agar tidak lepas pada saat nanti rotinya sudah matang. Masukkan adonan ke dalam oven tangkring dengan suhu 180 derajat Celcius. Untuk lubang atas ovennya kita tutup ya, dan panggang adonan selama 15 menit. Setelah 10 menit kita buka dan kita putar loyangnya agar matangnya merata. Panggang lagi selama 5 menit. Setelah kita panggang dan ini dia hasilnya. Selagi rotinya masih panas, bisa kita olesi lagi dengan margarin agar permukaan rotinya lebih cantik. Untuk jarak rotinya ini masih ada yang saling menempel ya, tapi ini nggak apa-apa, hasilnya masih oke. Tapi jika kalian ingin bentuknya sama rata, kalian bisa menggunakan ring cutter agar hasilnya lebih cantik lagi. Setelah kita olesi, kita tunggu sampai dingin dulu ya. Kita lihat untuk teksturnya. Walaupun ditekan-tekan seperti itu, tapi dia akan kembali ke bentuknya yang semula. Itu menandakan bahwa roti ini benar-benar kokoh ya. Kita lihat untuk dalamnya, untuk tekstur seratnya, kita lihat dulu. Dan ini tuh seratnya lembut ya, bisa kita lihat di sini. Walaupun luarnya itu kokoh, tapi dalamnya tetap lembut. Kita lihat untuk roti yang lainnya, saya suka sekali dengan tekstur roti ini, walaupun ditekan-tekan, tapi dia akan kembali ke posisi semula. Dan juga teksturnya itu juga benar-benar lembut seratnya. Kita lihat seratnya benar-benar bagus ya. Dan rotinya sudah siap untuk disajikan. Sekian dulu videoku kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini dapat berkembang untuk kedepannya. Selamat mencoba dan happy baking day. Bye-bye.